Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sang sejati. Ruh merupakan harta yang tersembunyi, dan di dalamnya terkandung makna yang berlapis-lapis. Yang Maha Kuasa menyusupkan makna-makna dirinya di dalam ruh. Makanya disebutkan, barang siapa yang mengenal ruhnya, ia akan mengenal Tuhannya. Meskipun ruh bersemayam di dalam diri tiap insan, untuk mengenalnya tidaklah semudah membalikan telapak tangan, apalagi untuk menyingkap rahasia hakikatnya. Setiap diri harus melakukan riyadhah dan suluk untuk menyelami ruhnya. Dalam riyadhah tersebut, setiap insan harus menaklukkan dan merobohkan dinding pemisah antara ruh dengan kesadarannya, yang disebut dengan nafsu. Nafsu yang membuat manusia terikat dengan dunia, membuat manusia terombang-ambing dalam kepalsuan, kenisbian, dan kesia-siaan. Karena tanpa ruh, dunia akan tampak hanya sebagai seonggok materi yang hanya berfungsi untuk memuaskan dahaga lahir. Tanpa ruh, tidak ada keindahan, hanya bayangan keindahan yang semu. Tanpa ruh, tidak ada kebahagiaan hakiki. Rumah yang mewah, harta yang berlimpah, tubuh yang sehat, kelak semua akan menjadi tidak berguna pada saat ajal menjemputnya. Dan penyesalan adalah kenyataannya jika hingga akhir hidupnya ia tidak pernah mengenal ruhnya. Nafsu membuat manusia seakan-akan abadi di alam dunia ini dengan membisikkan suara kenikmatan yang abadi, di mana diri yang lalai akan meyakininya sebagai keabadian. Pemelekatan diri dengan dunia yang oleh nafsu membawa manusia pada belantara kepalsuan, dan kelak setiap diri akan menyesalinya, karena dunia ternyata tak memberinya jaminan keabadian, kebenaran, dan kebahagiaan. Namun Allah selalu ada untuk membimbing makhluknya. Dia maha membimbing, maha mengarahkan, dan maha memberi petunjuk. Dan agama adalah cara Allah untuk membimbing setiap manusia untuk mengenal dirinya. Agama membimbing manusia dari segi lahiriah, syariatullah, dan membimbing manusia dari segi batiniah, hakikatullah. Salah satu jalan bagi manusia untuk mengenal hakikat dirinya adalah zikrullah, selalu mengingatnya. Zikir membimbing lisan manusia untuk selalu berkata yang baik, dan kata yang terbaik tiada lain adalah mengucapkan asmanya yang agung. Walillahil asmaul husna. Meskipun zikir adalah melafazkan asmanya, ia harus terikat dengan jiwa yang memaknainya. Jiwa berperan untuk menghujamkan makna-makna tersebut agar meliputi segenap ruang-ruang kejiwaan manusia, sehingga nafsu dapat ditaklukkan. Zikir lisan harus senantiasa diiringi dengan langkah-langkah batin untuk selalu bertaubat, bersabar, qanaah, dan tawakal. Karena zikir lisan tanpa makna jiwa hanya akan berhenti menjadi gerak tubuh belaka, karena tiada maknanya. Tanpa makna jiwa, zikir hanya muncul sebagai aksiden-aksiden tanpa substansi, seperti tong kosong yang hanya nyaring bunyinya dengan hentakan suara. Dan keberhasilan dari zikir tergantung pada makna kejiwaannya dan transformasi sosial yang terjadi karena zikrullah. Tanpa makrifatullah, zikir akan menjadi alat untuk meletupkan emosi keagamaan dan bukan menjadikan diri seseorang semakin taat dalam beragama.
Zikir adalah senjata kaum mukmin untuk merealisasikan kehadiran Allah yang penuh rahman dan rahim dalam kehidupan nyata. Bagi kaum irfan, zikir yang sesungguhnya adalah persaksian jiwa secara batin atas wujudnya, sebagaimana persaksian tersebut terjadi di alam ruh. Alastu bi rabbikum, qalu bala syahidna. Mengingatnya adalah menyaksikannya, sehingga orientasi daripada zikir tiada lain untuk mengakui kemutlakannya dan menjadikannya sebagai mainstream utama di dalam jiwa. Ma fi qalbi ghairullah. Zikir juga dapat menjadi ikatan solidaritas kaum yang lemah, yang dilemahkan oleh kekuasaan, bukan meneguhkan kekuasaan yang menindas. Jadi sejatinya, zikir adalah jalan untuk membawa manusia pada hakikat kemanusiaannya. Demikianlah, zikir adalah media yang membawa manusia pada hakikat kemanusiaannya, hakikat yang diselimuti oleh keikhlasan dan kesederhanaan, bukan tertutup oleh kepalsuan dan kelalaian. Dalam zikrullah, manusia dapat memperoleh kedamaian di dalam hatinya, dan yang lebih penting lagi, memperoleh kesadaran yang sesungguhnya tentang ruhnya dan mengenal secara mendalam Sang Pencipta. Namun, mengenali diri melalui zikir bukanlah suatu yang bisa diraih dengan mudah. Dibutuhkan kerja keras, kesabaran, dan ketekunan untuk meraihnya. Dalam proses suluk dan riyadhah, kita harus menaklukkan hawa nafsu kita, yang tidak lain adalah ujian yang diberikan oleh Sang Maha Kuasa. Bukan hanya itu, dalam proses berzikir juga terdapat banyak hambatannya. Terimalah hambatan tersebut sebagai bagian daripada ujian dari Sang Maha Pencipta. Teruslah selalu mengingatnya, karena dalam zikir terdapat hikmah yang sangat luar biasa dan sangat berarti bagi kehidupan kita. Zikir bukanlah hanya sekedar ritual, tetapi ia merupakan jembatan sebagai penghubung antara wujud yang lahir dengan wujud yang batin. Dan melalui zikir, tentunya kita akan dapat memperoleh kedamaian, kebahagiaan, dan ketenangan di dalam hati kita. Jadi, marilah kita mengingatnya dengan penuh keikhlasan dan kesabaran, tentunya dengan kesadaran hakiki, dan memperdalam maknanya di dalam setiap detik kehidupan kita. Sekianlah, mudah-mudahan video singkat ini dapat bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya. Akhirul kalam, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.